Iya. Ya. Jadi saya melihat bahwa ini jangan-jangan nih operasi pembentukan opini, ya makanya akhirnya untuk dibuka, untuk menunjukkan bahwa ya kan negara sedang bermasalah gitu, betul, ya kan? betul. Karena kan sekarang ini kan pertanyaan publik nggak lagi siapa pelakunya, siapa korbannya. Iya, betul. Sekarang ada apa dengan negara ini gitu loh. Iya, betul. Setelah kejadian ini, ya. Pak, begini, Kepala BAIS TNI kita tahu sudah mengundurkan diri dan sudah diganti. Apakah itu cukup? Begini, saya melihat mundurnya kepala BAIS ya, Kabais Pak TNI, Yudi ya, Pak Yudi. Ini sebagai langkah awal yang menurut saya patut harus dihargai sebagai contoh kepada yang lain-lainnya nanti. Inilah contoh perwira dengan sifat kesatria gitu. Kalaupun nanti hasilnya seperti apa proses hukum, ya dia pun harus mematuhi proses hukum itu. Kalaupun nanti dia memang ternyata terlibat juga, dia harus mematuhi. Tapi sebagai langkah awal untuk mencerminkan objektivitas proses hukum ini, dia harus mundur memang. Kalau dia masih ada di situ, ya, artinya ada juga kemungkinan orang dia cawe-cawe dalam proses hukum yang dilakukan oleh POM TNI. Jadi sebagai sebuah awal ini bagus ya. Saya pikir ini bagus kan. Satu keteladanan yang perlu ditiru ketika nanti terjadi apa-apa dengan satu-satuan lain, mundur dulu lah. Bapak mengenal cukup dekat profil Pak Yudi? Saya secara kejelasan saya nggak pernah berhubungan langsung, nggak pernah. Tapi saya ngeliat dia pribadinya bagus, nggak meledak-ledak gitu. Artinya tenang. Ada nggak peluang bahwa beliau terlibat dan tahu dengan operasi ini? Makanya kita lihat nanti. Karena kalau gini, kalau dikatakan dia tahu ya, tapi kok masa iya BAIS yang punya reputasi begitu luar biasa, saya tahu persis, menggunakan Denmark gitu. Yang tidak terlatih lah tadi kata sama sekali. Dan itu paling fatal tuh, ya kan? Melakukan operasi intelijen menggunakan personil yang tidak punya kualifikasi, karena itu tidak memenuhi syarat akhirnya. Kita lihat satu lagi kan ya, ada persyaratan, adalah kerahasiaan dan keselamatan personil, ya, keamanan personil di dalam operasi intelijen. Kalau kemarin kan tidak ada pertimbangan-pertimbangan itu kan. Makanya dalam operasi intelijen itu tidak seperti operasi tempur. Ketika maju jangan mundur. Kalau operasi intelijen, ketika dipandang rawan buat keselamatan personil, mundur, ya kan? Diatur ulang, gitu loh kan. Ini kan begitu cerobohnya kan gitu. Saya dari awal, waduh, ini operasi apa sih, Pak? Jangan operasi preman. Kalau misalnya Bapak agar gampang nih Pak ya, kita kasih skala 1 sampai 10. Seberapa ceroboh, seberapa norak sebetulnya operasi ini dilakukan dari 1 sampai 10?